Yang pertama, gaya dada adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, namun berbeda dari gaya bebas yang batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Gaya dada dalam renang disebut juga dengan gaya katak. Gerakan kedua belah kaki menendang keluar, sementara itu kedua belah tangan lurus ke depan. Kemudian kedua belah tangan ke samping seperti membelah air. Gerakan badan atau tubuh meniru seperti katak yang sedang berenang, sehingga renang gaya dada juga disebut sebagai renang gaya katak. Yang kedua yaitu teknik kaki dalam gerakan gaya dada. Cara melatih gerakan kaki pada gaya katak ini sangat penting, karena dengan gerakan kaki yang benar, maka dapat menambah kecepatan kita saat berenang. Selain dilatih di kolam berenang, usahakan untuk olahraga lari, karena itu dapat membantu Anda dalam melatih ketahanan kaki saat berenang. Berikut ini cara melatih gerakan kaki saat renang gaya dada. Pertama, setelah meluncur, posisi badan harus telungkup sejajar dengan air kolam. Langkah kedua, tarik kaki secara bersamaan ke samping. Kemudian, kaki diluruskan kembali seperti posisi kaki katak saat berenang. Yang ketiga, lakukan lecutan saat kaki akan melakukan gerakan menutup. Yang keempat, lakukan gerakan tersebut dengan santai agar gerakannya benar. Kemudian, lakukan secara berulang sampai benar. Teknik kaki dalam renang gaya dada. Yang pertama yaitu sikap badan telungkup. Yang kedua, kedua tangan berpegangan pada dinding. Yang ketiga, kepala berada di permukaan air dan kedua kaki diluruskan. Yang keempat, kedua kaki ditarik ke samping dan kedua kaki diluruskan. Yang kelima, kedua kaki diluruskan sambil membuat lecutan pada saat ditutupkan. Yang keenam, pergelangan kaki tetap rileks. Yang ketujuh, lakukan secara berulang-ulang dengan kecepatan dan kekuatan penuh sehingga akan ada terasa dorongan saat dalam meluncur dengan ke depan. Teknik tangan dalam renang gaya dada. Latihan teknik gerakan tangan renang gaya dada juga penting, karena selain gerakan kaki dorongan saat berenang, juga dihasilkan dari ayunan kedua tangan. Pada saat mengambil napas juga diperlukan gerakan tangan yang benar agar air tidak masuk saat kita bernapas. Berikut ini teknik latihan gerakan tangan renang gaya dada. Setelah meluncur, kemudian Anda harus meluruskan kedua tangan dan kepala sejajar dengan permukaan air. Kemudian, lakukan gerakan menarik kedua tangan ke arah dada. Pada saat itu, Anda juga harus secara bersamaan mendayung air dengan kedua telapak tangan. Itu teknik pengambilan napas saat renang gaya dada. Teknik pengambilan dalam renang gaya dada sangat penting untuk dilatih, karena jika kita tidak dapat mengambil napas dengan benar, maka dapat mengakibatkan tenaga kita cepat habis dan akhirnya membuat gerakan kita lebih lambat. Yang perlu diperhatikan dalam mengambil napas adalah kepala harus berada di atas permukaan air saat menghirup udara. Hal ini dilakukan ketika tangan diayunkan ke belakang dan condong ke bawah, karena gerakan tersebut dapat membuat badan sedikit terangkat dan memudahkan kita untuk mengambil napas. Yang terakhir adalah teknik kombinasi dari semua gerakan tangan, kaki, dan cara pengambilan napas dalam renang gaya dada. Secara keseluruhan, renang gaya dada dilakukan dengan mengkoordinasikan gerakan tangan, kaki, dan pengambilan napas berikut ini. Yang pertama, ketika posisi tubuh mengapung, telungkup, mulailah mengayu dengan tangan dan angkatlah kepala. Yang kedua, bersamaan dengan gerakan mengayu dan mengangkat kepala, angkatlah tumit ke arah atas dan tekuklah telapak kaki. Yang ketiga, hiruplah napas secepatnya dan ketika tangan berputar sewaktu menekan dengan siku, maka telapak kaki diputar keluar sebagai persiapan melakukan dorongan. Yang keempat, jatuhkan wajah ke dalam air saat melakukan dorongan tangan ke depan dan
mengayunkan kaki sekuat tenaga. Yang kelima, luruskan tubuh dan meluncur sambil mengembuskan napas.